Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Primani Casiswanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7, Kota Semarang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Baik, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Dan agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, lalu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid harus berada. Lalu yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kemudian, kebutuhan belajar murid juga dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi pengajaran, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, apa saja strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Yang pertama ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lalu kita bahas yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian, mendiferensiasi konten juga bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, tapi bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian, diferensiasi yang selanjutnya adalah diferensiasi proses. Kegiatan ini memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan tentang apa yang telah mereka pelajari. Lalu pertanyaannya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan yang selanjutnya antara modul 1.2 dan 2.1 adalah dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan yang selanjutnya yaitu antara modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Lalu yang selanjutnya yaitu modul 1.4 dan 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi di modul 2.1 dari saya. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.